Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ya, ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih, ya? Nggak ada kerjaan, ya, ingin ikut mengail di air keruh. Ya, si Dewa Panci siapa lagi, ya kan? Ikut jadi penyusup dalam demo yang terjadi beberapa waktu lalu. Pakai rompi kuning pula, ya kan? Pura-pura jadi mahasiswa. Tapi tuntutan yang disuarakan nggak sama. Dia meminta agar Jokowi diadili. Inilah penyusup yang koplaknya kagak ketulungan. Dan yang bikin ngakak, dia dikacangin oleh para mahasiswa. Udah mau dipenjara, dikacangin pula. Aduh, kasihan kali aku sama orang yang satu ini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya ingin sampaikan ini berdiri di pinggir jalan ini, sementara mirip di Roy sebelah Panci. ada kita lagi berjuang. Apa benar dia ya? Tapi kok dia pakai Menyatakan itu sebagai rompi warna kuning sih? Coba kita perhatiin lagi teman-teman. Coba. Padahal kondisi ekonomi Indonesia. Ya ampun, benar Roy Panci. Tapi ngapain sih dia di situ, ha? Ngapain ya di pinggir jalan kayak gitu ya? Karena saya memang menjadi anggota. Oh, saya tahu nih. Pasti Roy Panci ini lagi nyari dukungan kepada mahasiswa-mahasiswi yang sedang demo, teman-teman. Kenapa dia cari dukungan? Karena dia tahu sebentar lagi dia akan diadili. Jadi sekuat tenaga dia mau nyari sebanyak-banyaknya dukungan dari para mahasiswa-mahasiswi yang sedang demo. Ketahuan Panci. Tapi kenapa lu nggak berbaur aja ya dengan semua mahasiswa-mahasiswa yang demo itu? Kenapa lu hanya berorasi di pinggir jalan, bikin konten lo? Kemudian teman-teman, demo mahasiswa kali ini serasa reuni para anak-anak abah, teman-teman. Kenapa saya bilang demikian? Karena yang muncul itu kebanyakan anak-anak abah. Para koordinator demo anak abah. Lihat aja, ada Nenek Tarwiyah kembali lagi. Sudah lama menghilang, akhirnya dia kembali lagi. Dan ini doanya ini sangat viral sekali ya. Kemudian ada Menuk Wulandari di situ. Ada juga Bu Tom. Kan selama ini yang demo itu-itu aja orangnya. Nah, kemarin waktu demo mahasiswa, mereka juga hadir, teman-teman. Makanya saya katakan ini serasa reuni para anak-anak abah. Jadi setiap ada demo apapun itu yang menyangkut pemerintah, menyangkut Pak Jokowi, si Menuk Wulandari, Bu Tom, dan juga Nenek Tarwiyah ini juga selalu hadir ya. Walaupun kemarin Nenek Tarwiyah udah jarang banget hadir. Kemarin hadir lagi dia dengan doanya yang mengguncang dunia. Ya, jadi barusan kita menyaksikan sekumpulan penyusup, teman-teman, ya. Yang sangat menarik sekali. Kenapa saya katakan menarik? Karena kemarin itu temanya adalah demo para mahasiswa, ya. Dan ternyata dalam demo tersebut juga dihadiri oleh para mahasiswa abadi. Yang disebut-sebut sebagai penyusup, ya. Cuma saya nggak tahu nih, ini dari universitas mana. Aduh. Demo mahasiswa rasa anak abah. Itu bukan anak abah, itu sudah menyatu dengan para mahasiswa. Terserah lah ya. Lanjut. Terus terang mengkritik adik-adik, tuntutan ketiga, keempat, dan kelima itu kurang fokus. Kenapa nggak ada fokus? Dengan apa? Adili Jokowi. Gambo kira mahasiswa-mahasiswa kayak pecengoh kayak kowe iki ya, Sur.
Kowe iki ki ora duwe pendukung ya, Sur. Pendukung iki mong iki lho, Ki. Nah, Ki. Penerus Nah, Ki. bangsa, Pak. Pendukungmu ya mok loro kuwi. Kuwi mak-mak sapa kuwi? Liyane ra enek wong mikir kowe, masa wong cengah kaya ngono kon mikir. Lah ya itu loh, siapa kira-kira gitu kan yang menggubris kau itu Panci. Tetapi teman-teman ya, kita harus intinya itu gini loh, apa? Menyadari gitu ya, bahwa orang yang sudah terdesak itu memang akan melakukan apa saja demi selamat. Sebentar lagi jadi apa, akan sudah jadi tersangka nih. Sebentar lagi akan dipenjara karena sudah P21. Ya minimal dia akan berusaha melakukan apa namanya, pembelaan yang terakhir kalinya lah gitu. Dikacangin tapi aduh bikin malu. Lanjut. Jadi situasi demo ini ada yang ingin memanfaatkannya. Walaupun demo yang dilakukan oleh mahasiswa UI ini ya sangat kontradiktif ya, apa yang dituntut oleh mereka gitu. Ya, sangat tidak masuk akal gitu. Tapi di balik situasi yang itu ya, ada salah satu tersangka yang memanfaatkan momen ini supaya mahasiswa itu menyuarakan adili Jokowi. Paslon kelima itu kurang fokus. Kenapa nggak ada fokus dengan apa? Adili Jokowi. Ya itu jelas ya. Ya jadi ini memang fix ya, Roy Suryo lagi memanfaatkan situasi. Jadi Roy Suryo ini sedang menunggangi para mahasiswa ini gitu, agar logika para mahasiswa yang demo ini bisa mengikuti apa keinginan mereka. Percayalah, Roy Suryo ini akan menggunakan segala macam cara agar dirinya itu selamat dari tuntutan hukum. Jadi hati-hati kalian para mahasiswa, jangan sampai kalian dikuasai oleh orang-orang atau kelompok seperti Roy Suryo ini. Jangan sampai dikuasain oleh orang macam si Dewa Panji. Dikuasain enggak, tapi mereka ini berasal dari bohir yang sama. Makanya Dewa Panji dengan santainya ikut nimbrung. Emang siapa bang bohirnya? Ya tahu sendirilah, si Chaplin. Hah? Aduh, yang dinaikin itu BBM untuk menengah ke atas gitu ya, Pertamax gitu. Tapi yang demo mahasiswa, padahal dulu si Chaplin yang minta agar BBM dinaikin. Ya kurang lebih seperti itulah. Lanjut. Mas Bahlil ganteng katanya lagunya. Ganteng-ganteng kok naikkan harga BBM itu gimana? Ini orang gak capek-capek ya, tiap hari menebar fitnah gitu. Apa nggak takut dosa apa gimana gitu ya. Di sini saya bukan berarti membela Pak Bahlil, tapi kita harus berpikir waras ya, menggunakan akal sehat dan berlogika gitu. Apa mungkin seorang Pak Bahlil ujuk-ujuk menaikkan harga BBM tanpa sepengetahuan ataupun arahan dari Bapak Presiden Prabowo? Rasanya nggak mungkin lah. Apalagi BBM ini kan sangat-sangat sensitif ya, karena terkait dengan kepentingan umum gitu. Belum lagi kondisi geopolitik saat ini yang sangat menentukan ketersediaan BBM kita gitu, sangat berpengaruh. Nggak mungkin Pak Bahlil serampangan mengambil kebijakan maupun keputusan gitu tanpa diketahui maupun tanpa arahan dari Bapak Presiden Prabowo. Nggak mungkin itu. Jadi sudahlah ya, jangan suka menebar fitnah ya, menghalalkan segala macam cara untuk menarik simpati publik supaya dianggap pahlawan, dianggap pejuang apa, tapi yang diomongin fitnah gitu. Itu pejuang macam apa itu ya? Seharusnya Anda Pak Roy fokus aja dengan kasus Anda itu. Sebentar lagi akan bersidang nih. Anda persiapkan
ya, bukti-bukti apa saja untuk mempertanggungjawabkan klaim Anda atas ijazah Pak Jokowi bahwa 99,9% palsu. Itu yang Anda harus pikirkan gitu. Bukan malah menebar fitnah tiap hari. Saya memang heran ya dengan si Dewa Panci ini. Jadi dugaan saya bahwa ini orang mengalami gangguan kejiwaan atau minimal gangguan psikologi yang nyaris mendekati gangguan kejiwaan itu 99,9 triliun persen ya. Dugaan saya itu pasti benar. Ya coba bayangin gitu loh, sebetulnya yang di demo si Dewa Panci ini apa? Kok tiba-tiba ngomongin Bahlil ganteng lah, inilah, itulah. Kau kalau udah nggak jadi menteri ya udah jangan banyak bacot, berarti kau nggak berguna gitu aja ya. Dan kau seharusnya lebih mendekatkan diri kepada keluarga karena sebentar lagi kau akan mendekam di balik jeruji besi dalam waktu yang tidak sebentar. Lanjut. Waduh. Ngeri kali. Nah ini kenapa saya katakan Anda jangan gagal fokus. Tuntutan, ada 5 tuntutan yang kita baca. Yang pertama adalah perbaiki ekonomi dan juga kondisi yang ada ya, terutama jangan sampai boros APBN, itu betul banget ya. Yang kedua adalah turunkan harga-harga termasuk bahan bakar minyak. Tapi saya terus terang mengkritik Adik, tuntutan ketiga, keempat, dan kelima itu kurang fokus. Kenapa nggak ada fokus? Dengan apa? Adili Jokowi. Ya itu jelas ya. Perekonomian itu memburuk itu gara-gara tinggalan dari rezim sebelumnya. Ya. Ini orang yang nggak tahu malu, sudah nggak punya panggung, nggak punya lagi pendukung karena pendukungnya sudah pada bubar. Si Roy Panci ini nyusup di tempatnya mahasiswa yang berdemo pakai rompi kuning. Ini mahasiswa apa mahatua? Si tua bangka. Roy Panci orang nggak tahu malu lah kau. Sudah nggak ada lain lagi yang dibahas, nggak ada lagi pendukungmu tuh pokoknya. Sekarang kau nyusup di tempat keramaian pendemo, kau pakai rompi kuning seolah-olah ke mahasiswa. Kau matua kau, bukan mahasiswa, matua. Menyusup numpang keluar-keluar di situ. Kayak itu. Jadi tuntutan mahasiswa itu karena nggak ada yang dituntutkan ke Pak Jokowi, makanya Roy Panci kau ini suruh supaya Pak Jokowi itu ditangkap, disuarakan oleh mahasiswa, diadili Jokowi. Itu maumu. Memang bodatnya kau, puki maknya kau, puki ayam kau ini, otakmu otak udang ini. Iya. Aku nek ketemu gue tapu cangkemmu nganti nyonyor apa kowe. Blenger aku lho kowe. Mau aku nek bodatnya kowe, puki ayamnya kowe. Sampai mendemo Pak Prabowo. Siapa yang naik? Fufu Fafa yang naik. Ya ini harus hati-hati. Fufu Fafa itu harus turunkan dulu ya. Karena jelas betul pelanggarannya. Sudah jelas dia punya akun Fufu Fafa yang parah banget ya perkataannya, bahkan menghina ya Pak Prabowo. Ya apalagi ternyata di IKN ya, ibu kota nasional itu negara, ternyata sudah disiapkan istananya yang sudah selesai. Pindah ke sana Fufu Fafa, ngapain masih bercokol terus di Jakarta ya? Ganggu Presiden. Roy, sampean jujur ya. Sampean jangan tipu-tipu lagi ya. Udah jelas, lihat dari muka Anda itu udah jelas. Pemiliknya Fufafa itu, pemiliknya kamu. Udah jelas ya. Muka Anda ini muka munafik. Kau jujur aja, jangan kau persalahkan Pak Wapres ya. Pemiliknya akun Fufafa ini adalah sampean, si Roy Panci. Oke, sudah jelas. Jangan munafik. Muka Anda itu sudah kelihatan jelas sekali. Semua orang sudah lupa. Anda ungkit-ungkit terus. Anda yang rencanakan ini semua. Oke, sudah jelas. Yang rencanakan itu Roy. Iya, kata-kata terakhir netizen barusan tidak usahlah saya ulangi lagi karena kita sudah sama-sama mendengar dan saya memohon maaf atas kata-kata yang kurang enak didengar tersebut. Tetapi apa yang disampaikan oleh netizen barusan dari awal sampai akhir tadi isinya saya sependapat 100.000 triliun persen. Aduh, lanjut. Kita fokus dengan apa? Adili Jokowi.
Ya itu jelas ya. Perekonomian Mr. Panci ini ya kan kembali beraksi. Orang demo dia yang sibuk. Padahal sebenarnya secara tidak langsung dia menunjukkan bahwasannya dia adalah dalang dibalik mahasiswa demo. Karena kata dia kan, apakah demo sampai di sini? Oh tidak, banyak lagi program-program. Berarti kan dia ini dalangnya demo. Ya, para mahasiswa yang bengak itu. Kata si Panci, ya terus terang mengkritik adik-adik katanya. Tuntutan ketiga, keempat, dan kelima itu kurang fokus. Kenapa nggak fokus? Dengan apa? Adili Jokowi kata dia. Panci, berdasarkan apa mau mengadili Pak Jokowi? Kesalahan Jokowi Dodo di mana? Yang patut diadili itu kau Panci. Sudah jadi tersangka pun belagaknya minta ampun kau. Kau yang diadili sebentar lagi, bukan Jokowi Dodo. Kata si Panci kan, itu jelas ya, perekonomian memburuk itu gara-gara tinggalan rejim sebelumnya. Sejak kapan pula perekonomian memburuk karena peninggalan rejim sebelumnya? Panci, kau itu jangan jadi penjilat, ya kan? Kau mau menjilat Prabowo Subianto tapi menjatuhkan Joko Widodo, salah orang kau Panci. Kata dia kan, kasihan Pak Prabowo, kan menjilat nih. Pak Prabowo itu sudah berusaha betul untuk mengendalikan ekonomi. Kalau kau tahu Prabowo Subianto sudah berusaha untuk mengendalikan ekonomi, kenapa sibuk kau dukung mahasiswa untuk demo? Kau suruhlah mahasiswa itu pulang. Ini kau provokator. Kok bisa jadi menteri kau dulu? Ya kan? Nggak salah itu SBY yang ngangkat kau jadi menteri. Sebengak ini kau. Joko Widodo sudah selesai. Bukankah setelah ya selesai masa jabatannya Pak Jokowi mempertanggungjawabkan semua kinerjanya kepada DPR? Tak usah kau bodoh-bodoh ya Indonesia. Cukup aja yang tolol. Kata si Panci, tapi kan kita tahu di tengah-tengah beliau mengatur ekonomi, ya, maksudnya di tengah-tengah Pak Prabowo mengatur ekonomi, di tengah-tengah mengatur segala yang ada, tiba-tiba kenaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan oleh menterinya. Panci, Menteri Pak Prabowo menaikkan harga minyak itu sudah pasti, ya, sepengetahuan dari presiden. Tidak mungkin menteri membuat kebijakan sendiri tanpa sepengetahuan presiden. Terus kata dia kan, menterinya kan MBG ya, Mas Bahlil Ganteng kata dia. Ganteng-ganteng kok naikkan BBM, itu gimana? Ya kau tanya Pak Prabowo. Tak mungkin si Bahlil menaikkan harga BBM tanpa sepengetahuan Prabowo Subianto. Terus kata si Panci, nah ini harus hati-hati Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo harus tahu. Karena apa? Orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo itu adalah tinggalan titipan rejim lama. Kalaupun seandainya itu adalah tinggalan titipan dari rejim lama, kalau mereka tidak tahu bekerja, tidak mungkin dipakai Prabowo Subianto. Kayak kau lah, tinggalan rejim SBY, ada nggak kau dipakai? Ya, untuk dijadikan menteri? Nggak ada, karena kau tak tahu bekerja. Lagipun kau mantan narapidana. Terus mantan menteri membawa Panci pulang ke rumah. Jadi Panci, ya nggak usah kau suruh Pak Prabowo waspada. Pak Prabowo pun tahu mana orang yang bisa bekerja, mana orang yang cuma provokator kayak kau saja. Kata dia, jadi justru yang pertama kali harusnya diadili ya, adili Jokowi dulu. Sekali lagi gue bilang sama kau Panci, yang cocok diadili itu kau karena kau sudah tersangka. Joko Widodo adalah presiden ya bersih. Gak dengar kau kata Mahfud MD? Joko Widodo adalah presiden bersih. Jadi mau dituntut dari mana? Jokowi tidak korupsi. Ya, Jokowi membangun negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau kau bicara adili Jokowi berdasarkan apa mau diadili? Terus kata dia kan, dan yang kedua ya, kita juga harus sadar bahwa kalau adik-adik menurunkan sampai mendemo Pak Prabowo, siapa yang naik? Si pupu papa yang naik. Panci, pupu papa itu kau sendiri. Ya, jangan menuduh tanpa bukti. Kau ini tukang fitnah. Kau sendiri yang punya pupu papa, kau bilang pula Gibran punya pupu papa. Adab Gibran itu ya tinggi. Tidak mungkin Gibran itu punya akun pupu papa. Kau yang cocok punya akun pupu papa. Dari gaya kau aja ya sudah kelihatan bahwasanya akun pupu papa itu kau yang punya.
Kenapa nggak kau tuntut kalau memang itu kau rasa punya Gibran? Itu kata dia, ya si pupu papa yang naik ini harus hati-hati. Si pupu papa itu harus diturunkan dulu. Tidak ada yang bisa menurunkan wakil presiden karena wakil presiden tidak mempunyai kesalahan apapun untuk bisa diturunkan ataupun dilengserkan ataupun di impeachment. Paham kau Panci? Karena jelas betul pelanggarannya. Apa pelanggarannya? Kau tuntut dah. Kalau memang ada pelanggarannya, kau cuma ngebacot aja kau benci. Makin lama makin jijik orang yang muka kau itu. Ya, provokator, menebar kebencian. Kau, ya kan masalah perekonomian kau bilang di rezim Pak Jokowi sudah kacau. Kenapa? Nggak kau tuntut juga tuh. Perekonomian dulu hancur juga tuh zaman Megawati. Sampai itu Indosat terjual. Tuh pelepasan ya masalah BLBI. Ya berapa banyak utang orang dilunaskan. Itu uang siapa? Uang rakyat. SBY, berapa banyak tuh yang mangkrak, yang merugikan uang rakyat. Kenapa nggak kau bicarakan? Jokowi Widodo tidak ada yang mangkrak. Semua dibangun Pak Jokowi, jelas nyata kerjanya. Sementara di zaman presiden sebelumnya, ya kenapa nggak bicara kau? Buanglah kebencian kau itu kepada Jokowi Widodo karena tidak beralasan. Cari makan tuh yang halal kau Panci. Terus kata dia kan, sudah jelas dia punya akun pupu papa. Yang punya akun pupu papa tuh kau sendiri. Katanya yang parah banget itu perkataannya dan bahkan menghina Pak Prabowo, menghina Ibu Titi, menghina juga putranya. Tidak mungkin seorang Gibran Raka Buming Raka yang diajarkan orang tuanya ya sopan santun, akhlak dan budi pekerti yang tinggi, adab yang tinggi, ya memiliki akun pupu papa. Kalau kau ya kan yakin kita kau yang punya pupu papa. Kenapa? Karena kau muncung kau itu sudah jelas ya kan bicara asal ngawur aja. Nggak ingat kau dulu kau mendompleng ketenaran di negara Republik Indonesia ini ya kan pura-pura lah menjadikan ahli telematika. Di mana ada kasus muncul muka kau itu. Terus kata si Panci dan pupu papa itu juga ternyata pelanggaran kasus putusan MK ya meskipun dikatakan sudah inkrah. Putusan ke MK itu tidak ada urusannya kepada wakil presiden karena ya masalah batas usia itu bukan Pak Jokowi ataupun Gibran atau keluarga Pak Jokowi yang menuntut di MK. Ya Panci ya kalau mau bicara itu kenyataan, kejujuran, bukan menebar kebencian. Wah seluruh Indonesia tak usah percaya dengan mulut si Panci ini. Sudah jelas dia tersangka, ya kan mantan narapidana, mantan menteri yang bawa Panci pulang ke rumah. Ini mau dipercaya manusia kayak gini, provokator, menebar kebencian kepada Pak Jokowi. Sekali lagi sama kau Panci, tidak ada ya kesalahan Jokowi Widodo untuk bisa diadili dan tidak ada kesalahan dari wakil presiden untuk bisa diturunkan. Jadi persiapkan aja diri kau Panci, jangan karena backup di belakang kau besar ya kan, lantas kau suka-suka bicara. Kau kalau mau menjatuhkan reputasi Bapak Jokowi Widodo, salah orang kau. Semakin kau provokator, ya menghasut rakyat Indonesia untuk membenci Pak Jokowi, ya kan semakin rakyat Indonesia mencintai Jokowi Widodo. Dan semakin banyak kau berteriak-teriak masalah pupu papa seolah-olah wakil presiden yang punya, semakin ketahuan bahwasanya ya pupu papa itu adalah kau yang punya. Ya Panci ya, apa coba tanya ke diri kau, apa yang sudah kau kasih untuk negara Republik Indonesia ini selain keributan? Mantan menteri membawa Panci pulang ke rumah tapi tak sadar diri setiap hari keluar-keluar menghina Jokowi Widodo seolah-olah jabatan kau lebih tinggi daripada Jokowi Widodo. Panci, kesek kaki Jokowi Widodo lebih mulia daripada kau lagi. Penebar fitnah, penebar kebencian. Gak ada tobat-tobatnya kau. Nanti mungkin kau masuk penjara ya kan? Kan kau residivis tuh. Ya, kau tuh dihukum seberat-beratnya dan dicampakkan ke Nusa Kambangan sana. Karena sudah muak kita nengok muncung kau itu setiap hari merendahkan Pak Jokowi dan keluarganya. Bercermin diri dulu kau. Yang kau rendahkan ini adalah mantan presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Ya Panci ya, tidak ada yang bisa mengadili Jokowi karena Jokowi tidak mempunyai kesalahan apapun untuk bisa diadili. Paham kau Mr. Panci? Ya Panci, gimana kabarnya Panci? Kau bercermin dulu Panci, katanya Ibu Yohana barusan. Ya karena yang kau hina itu adalah mantan Presiden Republik Indonesia 2 periode.
Sementara kau hanya menjadi menteri 2 kali, itu pun dipecat itu. Kenapa dipecat? Ya gimana nggak dipecat? Anggaran buat beli apa namanya itu panci, ya peralatan dapur, rumah dinas Kementerian Olahraga malah kau tilap, ya kan? Ya kurang lebih seperti itulah komentar saya teman-teman ya terkait pernyataan Ibu Yohana yang cukup panjang ya, karena kalau saya komentari semua ya bisa sampai subuh nggak selesai-selesai ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.